Pada video kali ini mari kita membahas soal mengenai integral rangkap nomor 2 ya. Nomor 2 di mana soalnya mengatakan bahwa carilah masing-masing momen inersia. Ya, kita diminta untuk mencari momen inersia dari suatu kurva Y sama dengan akar X yang dibatasi oleh X sama dengan 9 ya, dan Y sama dengan 0 serta memiliki kerapatan fxy sama dengan x plus y. Oke. Nah, dari soal ini kita telah mengetahui bahwa terdapat kurva y sama dengan akar x ya. Kalau seandainya kita gambarkan kurva y sama dengan akar x itu seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kurva y sama dengan akar x itu begini. Ya. Ini adalah kurva y sama dengan akar x. Kemudian dia juga dibatasi oleh x sama dengan 9 ya. Selain dibatasi oleh kurva y sama dengan akar x, juga dibatasi oleh y sama dengan 9. Nah, kurva y sama dengan 9 itu katakanlah di sini ya. Ya, ini adalah kurva x sama dengan 9. X sama dengan 9. Kemudian juga dibatasi oleh y sama dengan 0. Nah, kalau y sama dengan 0 berarti dia ada di sini. Ya. Coba kita cari yang warna yang lebih gelap mungkin ya. Maksudnya yang lebih kontras ya, bukan gelap. Ya, y sama dengan 0 itu mungkin di sini ya. Nah, di sini itu adalah y sama dengan 0. Nah, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke. Kemudian berarti daerahnya di sini ya, himpunannya itu di sini. Nah, kalau seandainya di sini 9, ya kan, di sini 9 berarti kok ini 3 sama dengan akar x. Nah, kalau di sini 9, kalau 9 ini x sama dengan 9 ini kita substitusikan ke sini, berarti akan menghasilkan y sama dengan 3 dong, ya kan? Y sama dengan akar 9 itu sama dengan y sama dengan akar 3 ya. Maka y sama dengan akar 3 itu berarti di sini. Oke, artinya artinya titik ini itu berada pada x sama dengan 9 dan y sama dengan 3. Oke. Nah, di sini 0. Nah, kurva ini akan menjadi landasan kita dalam menentukan batasan-batasan integral ya. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk mencari momen inersia ya, itu diminta masing-masing momen inersia ya. Berarti kita mencari momen inersia sumbu x, y, dan z. Nah, kalau momen inersia sumbu x itu kan persamaannya integral rangkap ya kan. Integral rangkap yang dibatasi oleh R ya, itu x kuadrat ya kan, dikaliin dengan kerapatannya, yaitu dalam x dan y, kemudian dikaliin dengan dx dan dikaliin dengan dy. Nah, kalau momen inersia sumbu y itu seperti ini kan ya persamaannya, y kuadrat sama dikaliin dengan kerapatannya juga dx dy. Nah, kalau mencari iz itu sebenarnya ini ya, total momen inersia. Jadi kita cukup menambahkan momen inersia sumbu x dan sumbu y. Jadi iz itu adalah ix plus y. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita lihat persamaannya itu diintegralkan terhadap x-nya terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya kita mengintegralkan terhadap x-nya terlebih dahulu, maka kita perlu menganggap kurva ini itu sebagai himpunan sederhana x ya, himpunan sederhana x. Nah, sekali lagi mengenai materi himpunan sederhana x ini atau himpunan sederhana y, lebih tepatnya itu materi tentang menentukan batas-batas integral rangkap yang bukan persegi ya, yang bukan persegi. Itu teman-teman bisa peroleh materinya di subbab 13.3 bukunya Purcell.
Oke, ini cukup komprehensif pembahasannya. Oke. Nah, kembali lagi ke soal ya. Kembali lagi ke soal. Di sini tadi kita katakan bahwa kita integralkan dulu terhadap x, maka kita anggap kurva ini untuk menentukan batasnya kita anggap sebagai himpunan sederhana x. Kalau himpunan sederhana x ya, kalau himpunan sederhana x itu berarti x-nya itu ya, x-nya itu berada di, maksudnya x-nya itu ya dibatasi oleh dua kurva ya, dibatasi oleh dua fungsi kurva. Katakanlah ini fx f1 gini, f2 sorry enggak gini ya, f1y f2y. Nah, sedangkan y-nya itu dibatasi hanya titik awal dan akhirnya aja gitu, titik awal dan akhirnya aja, katakanlah A sampai B gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau seandainya kita mengintegralkan x-nya terlebih dahulu, berarti kita menganggap kurva ini ya, dimana kurva ini kita peroleh kita gunakan untuk menentukan batasan integral. Dan ketika kita menganggap itu adalah sebagai himpunan sederhana x, kurva ini ya, maka x-nya itu dibatasi oleh dua kurva, sedangkan y-nya itu dibatasi oleh titik awal ya dan titik akhirnya yaitu B. Begitu ya. Begitu. Nah, kembali lagi ke kurva sekarang. Tadi kita katakan bahwa x-nya itu dibatasi oleh dua kurva. Nah, x itu kan berada di apa ya? Di daerah kiri dan kanan ya, kiri dan kanan kan. Benar kan, kalau y itu atas dan bawah. Nah, kita lihat dari kiri ya, batas bawahnya itu dari kiri kalau sumbu x ya, kalau sumbu y berarti batas bawahnya dari bawah. Nah, di daerah sebelah kiri, paling kiri ya, kita lihat paling kiri di sini itu x-nya itu dibatasi oleh kurva ini kan, ya kan, kurva ini kan. Nah, sedangkan kurva ini itu adalah persamaannya itu adalah y sama dengan akar x, ya kan. Nah, tadi kita katakan bahwa x-nya itu dalam fungsi y, ya kan, fungsi y. Oke. Nah, kalau diminta dalam fungsi y, sedangkan di sini yang diketahui y sama dengan akar x, ya sudah, yang awalnya y sama dengan akar x tinggal kita ubah aja, ya kan. Awalnya y sama dengan akar x, kemudian kita ubah aja jadi x sama dengan y kuadrat, ya kan. Nah, berarti batas x-nya itu batas bawahnya ya, yang paling kiri itu adalah dibatasi oleh y kuadrat. Kemudian untuk batas atasnya itu kita lihat aja yang paling kanan, batas kanan paling kanan ya, itu dibatasi oleh kurva ini ya, yaitu kurva x sama dengan 9. Ya sudah, berarti batas atasnya itu, batas akhirnya, batas paling kanan ya, batas paling kanan dari sumbu x itu adalah 9. Oke. Kemudian di sini kalau himpunan sederhana x, kalau x-nya itu dibatasi oleh dua kurva, maka y-nya itu dibatasi oleh dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir ya. Titik awalnya itu, titik awal itu paling kecil ya, titik awalnya itu kalau y, nah berarti di sini kan, di sini 0. Titik atasnya itu 3, berarti kita tinggal tulis saja di sini 0 sampai 3. Nah, batas-batas ini kita akan gunakan untuk batas-batas integral ya. Ya. Batas ini kita gunakan untuk batas-batas integral kita ini. Kemudian untuk y-nya juga sama, kita integralkan dulu terhadap x. Karena kita integralkan dulu terhadap x, maka kita anggap sebagai himpunan sederhana x ya. Kurvanya ini kita anggap sebagai himpunan sederhana x. Berarti batasnya sama aja. Ya, batasnya sama aja, yaitu kita pakai ini juga. Nah, sudah. Oke. Nah, di sini sudah ada jawaban ya, sudah ada jawaban lengkapnya. Kita lihat di sini. Nih. Kita udah substitusikan ya. Ini
Ini adalah batas X, ini adalah batas Y. Begitu juga dengan ini, untuk Y-nya, ini adalah batas X, ini juga batas Y. Oke, nah X plus Y ini itu adalah kerapatannya, ya kan, yang sudah diketahui di soal. Ini juga sama kerapatannya. Oke, nah ya sudah, selanjutnya tinggal kita integralkan seperti biasa aja ya. Kita integralkan seperti biasa. Y kuadratnya kita kaliin ke dalam kurung ini, ya kan, dikaliin dengan X, kemudian dikaliin dengan Y, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita integralkan terhadap X. Setelah kita integralkan terhadap X, hasilnya seperti ini. Nilai 9 dan Y kuadratnya ini sebagai batasnya kita substitusikan ke dalam variabel X, ya kan. Nah, kemudian akan kita peroleh hasil seperti ini, ya. Nah, setelah itu ngomong-ngomong, ini itu bisa Y pangkat 6 karena ini ya. Y pangkat 6 itu hasilnya dari sini. Hasil ini Y pangkat 6 itu hasil dari Y kuadrat ini disubstitusikan ke X ini, ya. Jadi setengah Y kuadrat X kuadrat, ya kan. Sedangkan Y kuadratnya ini kita substitusikan ke X, ya kan. Berarti setengah Y kuadrat, kemudian karena ini ada kuadrat di sini kita kuadratkan lagi. Ini kan berarti kalau begini kan formasinya berarti ini dikaliin kan. Berarti ini setengah Y pangkat 2 dikaliin dengan Y pangkat 4. Berarti ini setengah Y pangkat 6. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kita integralkan terhadap Y. Setelah itu hasilnya seperti ini. Hasil integralnya itu kita substitusikan dengan batas-batasnya 3 dan 0 ke dalam variabel Y. Nah, ketika kita sudah mensubstitusikan nilai Y-nya, batas-batas ini ke dalam variabel Y, maka kita peroleh IX-nya sama dengan ini, yaitu 269,035. Begitu juga dengan IY, ya, yaitu moment inersia pada sumbu Y. X kuadrat ini kita kaliin dulu ke dalam, kemudian hasilnya seperti ini, ya kan. Ini Y-nya kita keluarkan karena Y-nya kita anggap konstan. Kenapa? Karena kita ingin mengintegralkan terhadap X. Berarti X-nya itu adalah variabel yang ingin diintegralkan, berarti variabel yang lainnya itu adalah sebuah konstanta. Makanya Y ini kita keluarkan ya, karena dia dianggap sebagai sebuah konstanta. Kemudian kita integralkan seperti biasa. Hasilnya seperti ini, dimasukin batas-batasnya, hasilnya ini. Kalau yang ini kita masukin batas-batasnya, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah melalui proses perkalian, penambahan, dan pengurangan yang ini ya, maka hasilnya ini. Oke, ini adalah hasil integral dari hasil integral X dengan batas Y kuadrat sampai 9. Bentar. Oke. Nah, kemudian yang ini hasil integral ini kita integralkan lagi terhadap Y. Kita integralkan terhadap Y, kemudian kita substitusikan maksudnya batas-batasnya 0 sampai 3, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, ketika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan tentunya dengan bantuan kalkulator ya, supaya kerjaan kita lebih cepat, maka akan kita peroleh momen inersia sumbu Y-nya itu seperti ini. Oke. Jadi untuk proses integralnya dianggap teman-teman sudah paham, karena tidak ada hal yang spesial di sini kalau soal integralnya ya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan batas-batasnya. Cara menentukan batas, yaitu kita harus menganggap itu apakah kurva itu himpunan
sederhana X atau himpunan sederhana Y. Oke. Gampangannya kalau misalkan kita mau integralkan terhadap ini ya, kita mau integralkan terhadap X, berarti kita anggap aja himpunan sederhana X. Kalau seandainya ternyata kita integralkan terhadap dy dulu baru terhadap X ya, berarti kita perlu menganggap kurva ini sebagai himpunan sederhana Y ya. Kalau kita ingin mengintegralkan terhadap Y-nya terlebih dahulu. Nah, kalau himpunan sederhana Y-nya gimana? Kalau sederhana Y berarti Y-nya itu dibatasi oleh dua kurva ya. Berarti ini kurvanya itu F1 katakanlah dalam X, F2 dalam X juga. Benar ya? Ya benar. Kemudian X-nya itu dibatasi oleh dua titik awal dan titik akhir. Oke gitu ya. Jadi tinggal ditukar aja sebenarnya. Tinggal ditukar aja. Kalau sederhana X itu X-nya dibatasi kurva, kalau sederhana Y itu Y-nya yang dibatasi kurva. Dimana Y-nya itu dibatasi oleh fungsi kurva dalam X. Kalau X itu dibatasi oleh fungsi yang dalam Y. Gitu aja ya. Nah, oke, kemudian kembali lagi ke jawaban kita ya. IX-nya sudah diperoleh, IY-nya sudah diperoleh, maka untuk mencari IZ tadi adalah jumlah dari IX dan IY. Kalau kita jumlahkan itu 269,035 dan 5194,125, hasilnya adalah 5463,16. Oke, begitu ya. Jadi untuk persoalan ini jangan lupa untuk memahami secara dalam gini aja. Ya teman-teman cukup paham aja lah, cukup paham, dan jangan sampai ketukar ya antara sederhana X dan sederhana Y ya, gitu aja. Terima kasih.